Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan hasil diskusi kami mengenai implementasi digitalisasi di beberapa sektor publik di Indonesia. Berikut ini nama anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Mutiara Fadilah, NIM 2004-2122. Perkenalkan, nama saya Awan Hadijah dengan NIM 200420006. Perkenalkan, nama saya Tasya Aulia Oktavia, NIM 200422285. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Suganda dengan NIM 2004-2171. Berasal dari kelompok 7. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai tingkat digitalisasi. Digitalisasi di Indonesia sudah mulai diterapkan di berbagai bidang, khususnya dalam bidang bisnis. Kondisi demikian menuntut para pelaku bisnis untuk mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju. Dengan adanya digitalisasi membuat para pelaku bisnis menjadi lebih mudah dalam mengembangkan usahanya. Penerapan digitalisasi tidak hanya untuk kategori bisnis usaha yang sudah terbentuk perseroan terbatas atau PT maupun persekutuan komanditer ataupun CV. Namun, juga pebisnis kecil seperti usaha mikro kecil menengah bisa menerapkannya. Penerapan digitalisasi dalam bidang bisnis dilakukan dengan harapan dapat memajukan pembangunan ekonomi nasional. Untuk itu, penerapan digitalisasi di era modern ini sangat dibutuhkan karena keefektifan sangat memberikan perubahan yang besar bagi sektor manapun. Kemunculan internet telah membawa perubahan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Internet mampu membawa manusia kepada tingkat kualitas kehidupan yang lebih baik. Di sisi lain, internet juga berpotensi menimbulkan permasalahan yang besar sebagai akibat dari penyalahgunaan internet tersebut. Teknologi dikembangkan karena dalam lingkungan masyarakat dinilai sangat membutuhkan sebuah peningkatan dalam aspek efisien dan efektivitas pekerjaan. E-government sebagai konsep pelayanan yang menggunakan teknologi informasi dapat dibagi dalam beberapa tingkatan. Yang pertama, persiapan, kedua, pematangan, ketiga, pemantapan, serta yang keempat, pemanfaatan. Pengaplikasian sistem e-government diharapkan mampu mengupgrade sistem pemerintah berjalan menuju ke arah yang semakin efektif, efisien, transparan, serta akuntabilitas. Oleh karena itu, digitalisasi pada masa sekarang merupakan sebuah langkah besar dalam meningkatkan kinerja sektor publik, terutama dalam hal pemerintahan. Dengan digitalisasi tersebut, nantinya masyarakat akan merasa diberikan kemudahan dalam mendapatkan layanan publik, sehingga merasakan kualitas dari pelayanan publik tersebut. Efektivitas dan efisiensi penggunaan aplikasi akuntansi UKM terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM. UMKM memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM mewakili bagian penting dari ekonomi dunia dan merupakan salah satu pendorong terkuat dari pembangunan ekonomi, inovasi, dan lapangan kerja. Peranan digitalisasi dalam UMKM dapat dilakukan dengan strategi pemasaran menggunakan marketplace dan komputerisasi pengelolaan suatu bisnis. Digitalisasi yang efektif dan efisien sangat memberikan perubahan besar bagi sektor manapun, begitu pula dengan UMKM. Digitalisasi membuka peluang bagi UMKM maupun calon pengusaha muda dalam memasarkan produknya melalui internet dan media sosial, serta dalam pengelolaan keuangan. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, maka pelaku UMKM dapat memprediksi anggaran yang dibutuhkan dan membuat strategi perencanaan pengembangan usahanya. Aplikasi akuntansi merupakan salah satu contoh digitalisasi yang menunjang dalam pencatatan keuangan. Hal ini memudahkan bagi penggunanya dalam pengelolaan keuangan dari suatu perusahaan. Berbagai aplikasi akuntansi sudah banyak dikembangkan oleh beberapa ahli dan salah satunya yaitu aplikasi akuntansi UKM. Aplikasi akuntansi UMKM adalah aplikasi smartphone berbasis Android yang memiliki fitur cukup lengkap dalam pengelolaan keuangan.
Aplikasi akuntansi UMKM digunakan untuk memenuhi kebutuhan standar pengelolaan sistem informasi keuangan dalam perusahaan sehingga pencatatan keuangan perusahaan tersistem dengan baik dan benar, serta meminimalisir risiko kebangkrutan. Selain itu, aplikasi akuntansi UMKM dapat menyusun laporan keuangan dengan benar dan dapat menghitung laba atau rugi yang diperolehnya. Efektivitas penggunaan aplikasi akuntansi UMKM berpengaruh secara parsial terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM pada usaha mikro kecil menengah sektor kuliner di Kota Tegal, dan berpengaruh secara simultan terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM pada usaha mikro kecil menengah sektor kuliner di Kota Tegal. Kelebihan dari aplikasi UMKM tersebut yaitu efisiensi waktu, karena ketika rak-rak penyimpanan barang semakin banyak, maka pekerjaan untuk mengetahui stok barang akan menyita waktu dan mampu mengendalikan kas, serta mampu mencatat semua rincian penjualan dalam satu hari dan menunjukkan barang apa saja yang telah terbeli serta berapa barang yang masih dimiliki. Aplikasi ini juga akan otomatis menjumlahkan semua angka nominal penjualan dalam satu hari sehingga langsung mengetahui berapa banyak yang telah diterima pada hari tersebut. Di samping adanya kelebihan dari aplikasi akuntansi UMKM tersebut, juga terdapat kekurangan dari aplikasi akuntansi UMKM tersebut, yaitu tidak semua pelaku UMKM mengenal digitalisasi yang terjadi pada saat ini. Bahkan banyak UMKM yang belum melakukan tata kelola keuangan yang baik. Sumber daya manusia yang tidak memadai dan kurangnya pengetahuan akuntansi menjadi faktor utama belum dilakukannya tata kelola keuangan UMKM dengan baik. Kondisi itulah yang menyebabkan beberapa pelaku UMKM tidak melakukan penyusunan laporan keuangan, termasuk UMKM yang ada di Kota Tegal. Para pelaku UMKM sektor kuliner yang telah melakukan pencatatan terkadang mengalami keraguan pada penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam menggunakan aplikasi akuntansi UMKM tersebut, banyak para UMKM yang kurangnya pemahaman terhadap aplikasi akuntansi UMKM tersebut, sehingga banyak pelaku UMKM yang kewalahan dalam memahami aplikasi tersebut. Padahal aplikasi tersebut banyak memberikan kemudahan untuk para UMKM dalam mengelola laporan keuangan UMKM mereka. Adapun solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi ketidakpahaman para UMKM dalam memahami aplikasi akuntansi UMKM tersebut yaitu, di era digital ini masyarakat diharapkan mampu menguasai teknologi dan mengoperasikannya, terutama bagi pelaku UMKM yang dituntut untuk bisa membuat pembukuan secara digital menggunakan smartphone mereka agar bisa memudahkan dalam pencatatan keuangan, menghitung harga pokok penjualan dan berapa laba yang diharapkannya. Di mana selama ini para pelaku UMKM hanya mencatat pembukuan dan transaksi keuangan secara manual, sehingga mereka kesulitan dalam menghitung harga pokok penjualan, menentukan laba dan jumlah persediaan. Selain itu, untuk mencegah kurangnya pemahaman para pelaku UMKM, perlu diadakannya sosialisasi tentang aplikasi akuntansi UMKM oleh Disdakop UKM atau Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, agar mempermudah para UMKM dalam memahami penggunaan aplikasi akuntansi UMKM, serta memaksimalkan penggunaan agar terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam penyusunan laporan keuangan UMKM. Materi selanjutnya yaitu inovasi pelayanan publik berbasis e-government. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi merupakan sesuatu hal yang sangat relatif. Suatu gadget yang hari ini paling modern belum tentu di masa depan menjadi yang paling modern. Efisien dari penggunaan teknologi dalam konteks e-government dapat dimanfaatkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga memudahkan pekerjaan pemerintah sebagai penyelenggara. Salah satu inovasi yang dibuat oleh Diskominfo Pemkab Purwakarta adalah aplikasi Ogan Lopian. Ogan Lopian merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk menghubungkan, memonitor, menganalisis, serta mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam kota agar dapat dimanfaatkan lebih efektif dan efisien. Melalui aplikasi Ogan Lopian, warga dapat mengakses layanan ambulan on-call gratis bernama SEMAR atau Safety Emergency Medical Rescue.
dan layanan dokter mengunjungi pasien di rumahnya bernama Drupadi atau Dokter Umum Panggilan Darurat Istimewa. Selain itu, warga juga dapat mengakses program baru Pemkab Purwakarta bernama Sampurasun Dokter, dan juga terdapat fitur destinasi wisata, laporan warga, serta Sampurasun TOP dan Sampurasun Bursa Kerja. Untuk bisa mengakses aplikasi ini, masyarakat Purwakarta terlebih dahulu harus membuat akun dalam aplikasi tersebut dengan memasukkan email pendaftar dan nomor kartu tanda pengenal atau KTP. Diharapkan semua masyarakat Purwakarta dapat menikmati pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Penggunaan aplikasi Ogan Lopian dalam pelayanan publik merupakan upaya inovasi yang dikembangkan bagi pemerintah setempat dalam memenuhi kebutuhan di bidang kesehatan, keamanan, pekerjaan, dan lainnya. Pelayanan publik dengan menggunakan aplikasi Ogan Lopian dilihat dari dimensi responsiveness atau responsivitas. Dapat dilihat dari bagaimana responsivitas pengelola aplikasi tersebut terkait berbagai laporan atau tuntutan yang dikeluarkan oleh masyarakat Purwakarta. Berikut ini fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Ogan Lopian. Yang pertama yaitu destinasi wisata. Destinasi wisata merupakan fitur yang bertujuan untuk memberikan informasi berbagai destinasi wisata, baik wisata alam, budaya, edukasi, hingga religi maupun deskripsi umum rute menuju lokasi wisata. Selain Ogan Lopian, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purwakarta juga membuat aplikasi Sampurasun yang sengaja dibuat untuk memudahkan wisatawan mengetahui apa saja objek-objek wisata yang ada di Purwakarta. Fitur yang kedua yaitu laporan warga. Fitur ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan seperti ada pohon tumbang, kemacetan, jalan rusak, bahkan jika ada kejahatan yang terjadi, masyarakat dapat melaporkan lewat aplikasi ini, karena admin akan langsung menghubungkan ke polisi terdekat. Fitur ini juga memberikan informasi mengenai peta lokasi Purwakarta serta CCTV di jalan, sehingga warga bisa melaporkan langsung apabila terjadi kejahatan dengan mengupload foto kejadian. Fitur yang ketiga yaitu Sampurasun Ambulans, merupakan layanan ambulan gratis yang khusus ditujukan bagi masyarakat Purwakarta yang membutuhkan. Fitur lainnya yaitu Sampurasun Dokter. Fitur ini merupakan pengembangan dari program SEMAR, yaitu Safety Emergency Medical Rescue, dan layanan dokter mengunjungi pasien di rumahnya yang bernama Drupadi atau Dokter Umum Panggilan Darurat Istimewa. Fitur yang kelima yaitu Sampurasun Bidan. Sama halnya dengan fitur Sampurasun Dokter, di mana masyarakat dapat memanggil dokter untuk berkonsultasi di rumahnya. Maka Sampurasun Bidan merupakan program yang dikhususkan bagi ibu-ibu yang ingin melahirkan namun kondisinya tidak memungkinkan. Maka admin akan menyambungkan dengan bidan terdekat yang berada di sekitar pelapor tersebut. Fitur yang keenam yaitu Sampurasun Bursa Kerja. Fitur ini berfungsi untuk mewadahi berbagai lowongan pekerjaan yang ada di Kabupaten Purwakarta, sehingga para pelamar kerja penduduk Purwakarta dapat mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan dengan transparan. Fitur yang terakhir yaitu Sampurasun TOP. Fitur ini memfasilitasi wisatawan yang akan berwisata dengan menggunakan motor atau tukang ojek pariwisata. Selain sebagai tukang ojek, para driver juga diedukasi tentang pariwisata Purwakarta. Dengan adanya aplikasi Ogan Lopian, pemerintah daerah Purwakarta dapat merespon keluhan-keluhan serta tuntutan akan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih cepat, tepat, efektif, serta efisien. Tetapi dengan adanya aplikasi Ogan Lopian bisa membantu kegiatan masyarakat Purwakarta, serta dengan adanya aplikasi Ogan Lopian ini dapat dijadikan contoh
Bagi pemda-pemda lain yang ingin melakukan inovasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik di daerahnya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai inovatif governance dalam pengelolaan desa digital. Inovatif governance atau tata kelola pemerintahan inovatif adalah suatu cara baru yang menjadi terobosan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Inovatif governance bergerak dalam sektor publik, sehingga inovasi bertujuan untuk memenuhi kepentingan publik. Dan desa digital adalah sebutan bagi desa yang memanfaatkan aplikasi berbasis internet guna mempermudah urusan kesehatan, pendidikan, lingkungan maupun pemerintahan. Studi kasus yang saya ambil adalah mengenai pengelolaan desa digital di Desa Punggul, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Dalam studi kasus ini di Desa Punggul, yang menjadi poin utamanya adalah bagaimana implementasi tata kelola inovatif dalam pengelolaan desa digital di Desa Punggul. Desa Punggul ini merupakan salah satu desa yang gencar berinovasi dengan memanfaatkan teknologi. Keberhasilan dalam inovasi membuat Desa Punggul mendapatkan predikat desa digital. Kemudian penelitian dalam kasus ini menggunakan teori tata kelola inovatif dari UN Habitat di Sangkala tahun 2014. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan sumber data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis dengan model Miles dan Habermas. Kemudian ada pembentukan Desa Punggul sebagai desa digital. Pembangunan desa digital di Desa Punggul telah dilaksanakan sejak tahun 2014 pada periode pertama kepemimpinan Kepala Desa Punggul, yaitu Bapak Kadek Sukarma. Tahapan pembangunan desa digital kurang lebih dilaksanakan selama 5 tahun. Adapun proses dari pembentukan desa digital di Desa Punggul ini, yang pertama di tahun 2014 yaitu pemetaan potensi Desa Punggul, kemudian penguatan komitmen dari pemerintah dan masyarakat Desa Punggul, yang ketiga pembangunan SDM atau perangkat desa. Kemudian di tahun 2015 terdapat pengadaan infrastruktur jaringan internet dan keamanan, kemudian pembangunan sistem layanan melalui SIAP, kemudian pembangunan aplikasi desa Siadek. Kemudian di tahun 2017 terdapat uji coba sistem dan aplikasi desa, kemudian peluncuran aplikasi desa lainnya, dan di tahun 2017 juga Desa Punggul mendapatkan apresiasi sebagai desa digital. Kemudian desa digital di Desa Punggul. Desa Punggul terhitung memiliki kurang lebih 17 inovasi yang berkenaan dengan pengelolaan desa digital. 17 inovasi Desa Punggul sebagai desa digital terbagi dalam 4 desain digital, yaitu yang pertama, digitalisasi untuk pelayanan database, yang terdiri dari SIA, Klik Tanaku, arsip buku desa, buku tamu desa, dan Sigadis. Yang kedua, digitalisasi untuk potensi unggulan desa, yang terdiri dari pelatihan komputer, paket wisata edukasi desa digital, aplikasi pasar rakyat, dan buangin. Yang ketiga adalah digitalisasi untuk pelayanan, yang terdiri dari SIAK, Siadek, SIM BPD, Sigadis, aplikasi IDM, dan Sidarpu. Yang keempat adalah digitalisasi untuk transparansi desa, yang terdiri dari website Desa Punggul, media sosial Desa Punggul, SIM BPD, dan Sigadis. Indikator inovatif governance oleh UN Habitat dalam Sangkala 2014. Yang pertama adalah dampak. Secara garis besar, dampak-dampak dari inovasi desa digital hingga saat ini masih dirasakan secara positif oleh pihak-pihak yang terkait. Walaupun terdapat dampak negatif, pengaruhnya belum begitu signifikan dalam mengganggu pengelolaan desa digital di Desa Punggul. Yang kedua adalah kemitraan. Indikator kemitraan belum sepenuhnya terpenuhi, walaupun pengelolaan desa digital di Desa Punggul telah melibatkan ketiga elemen governance. Pemerintah cenderung berperan dominan dibandingkan kedua elemen lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh faktor keterbatasan dana, SDM, sarana dan prasarana, serta partisipasi masyarakat. Yang ketiga adalah keberlanjutan. Indikator keberlanjutan telah berhasil dicapai oleh Desa Punggul dalam pengelolaan desa digital, namun perlu dioptimalkan lagi pembuatan regulasi khusus desa digital dan ketersediaan SDM pengelola inovasi desa yang perlu ditambah. Yang keempat adalah kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat. Indikator ini dalam Desa Punggul belum sepenuhnya optimal,
karena kepemimpinan ini belum menarik minat masyarakat untuk menggunakan inovasi berbasis digital, dan dalam pemberdayaannya, keterbatasan kuota program dan minimnya sosialisasi menyebabkan program ini tidak menarik partisipasi masyarakat. Yang kelima adalah kesetaraan gender dan pengecualian sosial. Indikator ini telah berhasil dipenuhi dalam pengelolaan desa digital, karena tidak ada diskriminasi yang dirasakan oleh masyarakat walaupun pada golongan disabilitas tertentu, program ini belum mampu mendorong partisipasi mereka. Pihak desa mengupayakan alternatif agar pelayanan dapat diakses tanpa mengecualikan salah satu golongan tertentu. Yang keenam adalah inovasi dalam konteks lokal dan dapat ditransfer. Dalam indikator ini, inovasi desa digital telah mampu dipenuhi karena inovasi desa digital sangat memungkinkan adanya transfer dan adopsi ke rumah lain. Program ini juga memiliki visibilitas yang baik sehingga layak diterapkan pada daerah lain tanpa mengganggu karakteristik lokalannya. Hasil analisis teori inovatif governance oleh UN Habitat dalam Sangkala 2014, desa digital di Desa Punggul dapat dikategorikan sebagai tata kelola inovatif. Namun, Desa Punggul perlu melakukan pembenahan dan pengoptimalan terutama pada indikator kemitraan serta kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakatnya. Permasalahan dalam menerapkan inovasi desa digital belum terlaksana secara otomatis dikarenakan minimnya partisipasi masyarakat pada program berbasis aplikasi. Kondisi ini dikarenakan masyarakat cenderung memilih program yang berlangsung secara luring. Selain itu, sarana dan prasarana untuk menunjang aktivitas untuk organisasi kemasyarakatan juga terbatas karena tidak ada pendanaan khusus untuk organisasi tersebut. Dari segi SDM, masih kekurangan anggota yang bersedia berpartisipasi secara aktif. Kondisi ini memperlihat bahwa masyarakat cenderung bersifat semu dikarenakan masyarakat desa belum menyadari secara benar pentingnya kolaborasi antar tiga elemen governance, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Adapun solusi yang disarankan adalah masyarakat Desa Punggul diharapkan dapat lebih berpartisipasi secara aktif dalam program inovasi yang telah dibangun oleh desa, khususnya pada program yang berbasis teknologi. Dan pemerintah diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan desa digital, termasuk di dalamnya meningkatkan partisipasi masyarakat pada program berbasis IT dan pembangunan inovasi yang selaras dengan sumber daya dan kebutuhan masyarakat desa. Kemudian diharapkan dapat menciptakan kerjasama yang baik bagi tiga elemen governance, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat, yang dibuktikan dengan tidak melanggar aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Baik, selanjutnya adalah materi keempat, yaitu efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah berbasis elektronik terhadap upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Studi kasus, pemerintah daerah kota dan Kabupaten Bekasi. Artikel ini ditulis oleh Rahmat Saputra dan Aprianti Widiansa, dan artikel ini diterbitkan oleh Cakrawala, Jurnal Humaniora dan Sosial. Terobosan pemerintah dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 terhadap penyelenggaraan otonomi daerah berbasis elektronik adalah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Perkembangan teknologi akan menciptakan, mengakses, mengelola, dan memanfaatkan informasi secara tepat dan akurat. Informasi merupakan komoditi yang sangat berharga di era globalisasi untuk dikuasai dalam rangka meningkatkan daya saing untuk organisasi secara berkelanjutan. Fenomena ini penting untuk dikaji, karena sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam upaya pencegahan korupsi dengan memanfaatkan penerapan teknologi ini. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam artikel ini adalah jenis penelitian hukum. Metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, serta menitikberatkan pada fakta sosial. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis empiris. Penelitian hukum sosiologis empiris yaitu meliputi penelitian yang tentang identifikasi hukum dan penelitian tentang efektivitas hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana keefektifan pelaksanaan otonomi daerah berbasis elektronik dalam upaya pencegahan korupsi. Peneliti mengambil populasi di antara pegawai pemerintah daerah, kota, dan Kabupaten Bekasi, dan masyarakat umum, khususnya masyarakat pengguna pelayanan berbasis elektronik,
yang berada pada pemerintahan daerah, kota, dan Kabupaten Bekasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dalam pengambilan sampel secara acak sederhana. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu 20 orang dari pegawai Pemda Kota Bekasi dan 20 orang dari masyarakat umum, khususnya bagi kota para pengguna layanan berbasis elektronik di pemerintah daerah, kota, dan Kabupaten Bekasi. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, ditemukan bahwa manajemen e-government di Pemkot Bekasi dan Pemda Kabupaten Bekasi mengedepankan prinsip good governance, didukung kelembagaan yang efektif dan kinerja aparatur yang kompeten, serta memanfaatkan teknologi informasi. Penerapan e-government di lingkungan pemerintah dilakukan dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi yang akan membawa dampak pada perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan yang orientasi pada aspek kemudahan dan kecepatan dalam pertukaran akses informasi. Salah satu program pemerintah yang tren di Indonesia adalah program Smart City, atau disebut dengan Kota Cerdas. Pemerintah Kota Bekasi juga memiliki program Smart City, program yang diberi nama Bekasi Smart City, yang dirintis dan diinisiasi oleh Wali Kota sebagai bagian dari gerakan dalam visi Bekasi Cerdas. Bekasi sebagai kota yang menerima penghargaan dan kategori kota tersiap dalam implementasi Smart City di ajang Indonesia Smart Nation Award ketiga tahun 2018. Sehingga pada saat ini implementasi program Smart City di Kota Bekasi masih terus dilakukan, diantaranya dengan menghadirkan berbagai aplikasi seperti aplikasi sorot, aplikasi absensi, aplikasi sekerja, dan masih banyak lagi. Kota Bekasi telah memasuki era digitalisasi dan itu sudah bergerak sejak tahun 2016. Pengembangan sistem digital telah dilancarkan sehingga Kota Bekasi banyak sekali aplikasi. Jika dihitung mungkin mencapai 80 lebih aplikasi. Aplikasi untuk efisiensi kerja perangkat daerah hingga aplikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat seperti aplikasi pengaduan masyarakat, seperti aplikasi pelaporan pencegahan korupsi, aplikasi layanan perizinan, layanan kesehatan, aplikasi pendidikan, dan masih banyak lagi. Namun nampaknya program tersebut belum berhasil terrealisasi dengan baik. Aplikasi smart yang disediakan belum sepenuhnya diberdaya gunakan. Buktinya sebagian aplikasi pelayanan publik hingga kini belum digunakan atau aplikasi sudah diterapkan namun masyarakat yang masih menggunakan cara-cara yang manual. Keberhasilan sebuah program agar diterapkan dan digunakan oleh masyarakat selain membutuhkan perencanaan dan tujuan, juga membutuhkan cara yang pas sehingga program tersebut dapat tercapai sasaran dan tujuan program itu berhasil. Berkaca dari kondisi tersebut, artinya komunikasi menjadi penting dalam mengimplementasikan program kepada masyarakat. Komunikasi merupakan wujud dari strategi komunikasi di mana institusi pemerintah sebagai aktor komunikasi dalam sebuah program. Berdasarkan uraian tersebut, pengembangan e-government pemerintah kota dan Kabupaten Bekasi dalam pelaksanaannya belum efektif. Keefektifan diartikan sebagai sesuatu atau keadaan yang mana telah sesuai dengan tujuan dan target yang akan ditempuh atau diterapkan dalam negara. Di tahun 2014, pemerintah Kabupaten Bekasi telah melakukan evaluasi tingkat kematangan indeks KAMI atau Keamanan Informasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Salah satu kategori yang ada dalam penilaian indeks KAMI adalah tingkat ketergantungan terhadap peran TIK. Hasil evaluasi yang dilakukan pada kategori tingkat ketergantungan terhadap peran TIK adalah tinggi. Secara keseluruhan, nilai status kesiapannya adalah 85 dari nilai maksimum 588. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini TIK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses kerja yang berjalan, tetapi kontrol pengamanan yang diterapkan masih belum memadai dan membutuhkan peningkatan di berbagai aspek sesuai dengan kebutuhan kontrol yang seharusnya diterapkan untuk peran TIK dengan tingkat ketergantungan yang tinggi. Pemerintah Kabupaten Bekasi juga sedang melakukan pengembangan e-government dengan sasaran dan strategi pengembangan yang jelas. Adapun sasaran yang terkait dengan pengamanan informasi yang ingin dicapai adalah perumusan kebijakan tentang pengamanan informasi, serta pembekuan sistem otentik dan public key infrastruktur untuk menjamin keamanan informasi dalam penyelenggaraan transaksi dengan baik dengan pihak-pihak lain, terutama yang berkaitan dengan kerahasiaan informasi dan transaksi finansial. Seiring dengan berjalannya waktu, berbagai kegiatan terkait implementasi keamanan informasi telah diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Kebijakan pengembangan SPBE diinisiasi oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.
kehadiran peraturan dan juga selanjutnya adalah kehadiran Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik atau disingkat dengan SPBE, yang merupakan babak baru bagi tata kelola atau manajemen pemerintah Indonesia. Berdasarkan kebijakan tersebut, seluruh instansi pemerintah diwajibkan menerapkan SPBE. Dalam implementasinya, SPBE di Kota Bekasi terdapat beberapa permasalahan, yang diantaranya adalah: pertama, belum adanya tata kelola SPBE yang terpadu secara nasional. Hal ini ditunjukkan dengan hasil kajian Dewan TIK Nasional tahun 2019 terkait belanja TIK yang tidak efisien secara nasional. Ditemukan bahwa 65% dari belanja perangkat lunak, termasuk lisensi perangkat lunak, digunakan untuk membangun aplikasi yang sejenis antar instansi pemerintah. Kedua, SPBE belum terapkan pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik secara menyeluruh dan optimal. Masih terdapat beberapa permasalahan kinerja pada pengelolaan keuangan negara, akuntabilitas kinerja, persepsi korupsi, dan pelayanan publik. Jangkauan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah dan ke semua lapisan masyarakat yang belum optimal, keterbatasan jumlah pegawai ASN yang memiliki kompetensi teknis TIK, perkembangan TIK menuntut perluasan dan pendalaman kompetensi teknis yang memadai. Dan terakhir, masih rendahnya budaya berbagi data dan informasi antar instansi pemerintah. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi belum menjangkau seluruh instansi dan pengelolaan keamanan informasi lemah di hampir seluruh instansi pemerintahan. Selanjutnya adalah model pencegahan tindak pidana korupsi dengan SPBE di Kabupaten Kota Bekasi. Berdasarkan penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik terhadap pencegahan tindak pidana korupsi, salah satunya adalah untuk memerangi korupsi. Adalah upaya pencegahan di samping upaya penindakan. Bentuk upaya pencegahan adalah dengan sistem elektronik, upaya untuk menutupi kebocoran keuangan negara. Sistem elektronik akan diterapkan melalui jalur online, misalnya hal pengadaan barang dan jasa di seluruh instansi pemerintah, termasuk hal pengawasannya. Sistem pemerintah berbasis elektronik tersebut misalnya adalah e-budgeting, e-sourcing, e-katalog, e-audit, pajak online, dan IMB online. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah efektivitas pelaksanaan otonomi berbasis elektronik belum optimal dan masih terdapat permasalahan di Kabupaten Kota Bekasi. Yang pertama adalah belum adanya tata kelola SPBE nasional yang terintegrasi, SPBE yang belum diterapkan pada penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik secara utuh dan optimal. Yang kedua, jangkauan infrastruktur TIK ke seluruh daerah dan ke seluruh lapisan masyarakat belum optimal. Terbatasnya jumlah pegawai ASN yang memiliki kompetensi teknis TIK. Berdasarkan substansi peraturan tersebut, perlu diatur kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola e-government. Sementara itu, budaya berbagi data dan informasi antar instansi pemerintah masih rendah. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi belum menjangkau semua instansi, dan pengelolaan keamanan informasi lemah di hampir semua instansi pemerintahan. Dan berdasarkan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik terhadap pencegahan korupsi, salah satunya adalah pemberantasan korupsi adalah upaya preventif di samping tindakan represif. Sekian presentasi dari saya. Berdasarkan materi yang telah kami sampaikan tadi, berikut ini kesimpulan yang dapat kita ambil. Salah satu kendala umum dalam pelaksanaan e-government adalah kurangnya ketersediaan infrastruktur telekomunikasi. Masih belum meratanya pembangunan digital di setiap daerah. Jaringan telepon masih belum tersedia di berbagai tempat di Indonesia, seperti daerah yang jauh dari keramaian yang sulitnya masuk akses transportasi. Akibatnya, berbagai program pemerintah yang menggunakan sistem atau teknologi komputerisasi cukup terhambat. Contohnya, masih banyak masyarakat yang belum mengerti apa itu e-budgeting atau e-procurement. Perlu pelatihan untuk masyarakat dalam bidang teknologi agar program e-government dapat terlaksana dengan baik. Karena program e-government perlu diterapkan di abad 21 ini, disebabkan kemajuan teknologi yang pesat di dunia, Indonesia tidak boleh tertinggal teknologi. Selain itu, e-government sangat membantu kinerja dan efektivitas pemerintah daerah. Dengan adanya e-government, pemerintah tidak perlu melakukan pencatatan dan pekerjaan lainnya secara manual, melainkan dengan sistem yang telah dibuat. E-government memiliki beberapa program, di antaranya adalah e-budgeting, e-purchasing,
e-katalog, e-audit, pajak online, IMB online. Jika e-governance dapat diterapkan dengan baik, maka program tersebut akan mudah diterapkan di segala kalangan masyarakat. Baiklah, sekian hasil diskusi dari kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.